Halo kue Caren yang lamu kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar kue Caren? Doa kami kue Caren dan keluarga selalu berada dalam lindungan kasih Lomu dan Buddha Maitreya. Ketika masa PSBB atau di rumah saja, pasti kita cari-cari kegiatan for killing time ya. Salah satunya pasti nonton, terutama bagi yang hobinya nonton nih. Dari nontonin berita, sinetron, box office, sampai tentunya drakor, drama Korea. Kali ini kita moving screening yuk. Film apa ya yang bagus? Nah, pastinya semuanya sudah tahu ya film apa ini. Bukan Never Never ya kue Caren. Pasti deh ada yang lupa judulnya nih. Ingatnya lagu Never Never-nya aja. Film bergenre drama musikal ini judulnya The Greatest Showman. Wah, saya tahu tuh Jen film itu tuh. Film ini kalau nggak salah pernah diputerin waktu kelas Drama Channel ya Jen, bener nggak sih? Iya Lucy. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu tuh Jen. Film ini banyak banget loh makna positif yang bisa kita ambil. Bagi kue Caren yang belum tahu nih filmnya, jadi latar belakang dari film ini diambil tahun 1850-an di mana tembok bangsawan dan rakyat jelata berdiri kokoh. Film ini mengisahkan tentang seorang pria miskin yang menikahi seorang putri dari bangsawan. Pria ini bernama Phineas dan istrinya yang bernama Charity. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Bagi Charity, kebahagiaan terbesarnya adalah bersama dengan keluarganya. Kekayaan hanyalah merupakan sebuah nilai plus. Sedangkan Phineas berusaha menjadi seorang yang sukses demi mewujudkan mimpinya dengan cara membangun sebuah sirkus berisikan orang-orang yang memiliki keunikan fisik dan talenta. Namun, setelah cukup sukses, Phineas larut dalam mengejar gelar dan kehormatan, sehingga melupakan hal yang paling utama dalam hidupnya. Kurang lebih highlight filmnya seperti ini. Nah, kamu paling suka adegan yang mana nih, Lucy? Saya suka banget bagian pemain sirkusnya yang nyanyi-nyanyi itu loh, Jen. Mereka itu sudah gak tahan lagi gitu dihina. Dan akhirnya mereka menyuarakan isi hati mereka itu dalam bentuk lagu. Oke, saya ingat nih, lagunya yang seperti ini ya, Lucy ya. Gonna send a flood, gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Ya betul Jen. Jadi sepenggal lirik lagunya ini ya Jen ya. Ku tahu aku pantas dicintai, tak ada yang membuatku tak berharga. Inilah diriku. Sebenarnya melalui panggung sirkus, para pemain sirkus berhasil mengalahkan ketakutan mereka dalam menghadapi masyarakat yang selama itu telah mengucilkan mereka. Selama ini mereka menjadi menutup diri dan menyembunyikan keberadaan diri mereka dari masyarakat. Tapi melalui sirkus itulah mereka merasa hidup mereka memiliki arti. Ada sebuah tujuan dalam diri mereka yang sudah terlahir unik. Dengan keunikannya, mereka bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain melalui panggung sirkus. Pelan-pelan muncul kembali harapan dan keyakinan akan sebuah hidup yang indah. Bahwa mereka juga layak mendapat sinar matahari yang sama dan menghirup udara yang sama. Tapi kemudian mereka terbentur oleh tembok pemisah antara bangsawan dan rakyat jelata. Hingga akhirnya mereka kembali diperlakukan tidak adil oleh beberapa kelompok masyarakat. Nah, tapi mereka bukanlah orang yang sama seperti sebelum memulai sirkus. Kali ini mereka bertekad untuk tetap menunjukkan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka tetap ingin menjalankan sirkus untuk membawa kebahagiaan untuk orang banyak. Nah, kue Caren,
Terkadang kita sendiri seringkali ya membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa bahwa Laumu telah menciptakan kita dengan sempurna. Diri kita yang sejati sudah penuh dengan kasih dan keindahan. Kenapa kita harus membandingkan rumput tetangga yang lebih hijau? Padahal itu rumput sintetis loh. Berjalannya waktu, nanti warna hijau dari rumput sintetis akan memudar. Sedangkan rumput asli kita, warnanya akan tetap langgeng. Laumu sudah menganugerahkan yang sejati untuk kita, yaitu roh suci dalam diri kita, yang sebenarnya adalah sumber hidup kita. Karena itu kita harus memanfaatkan setiap waktu di dalam hidup kita untuk membawakan kebahagiaan untuk orang lain. Mungkin kita terbatas dan tidak sempurna seperti pemain sirkus tadi. Tapi jangan menjadi alasan untuk tidak berbuat baik seperti pemain sirkus tadi. Karena kebaikan kan bersumber dari hati kita ya. Benar sekali Lucy. Terkadang kita kurang bersyukur terhadap apa yang kita punya tetapi malah pengen milik orang lain. Yang sebenarnya hanyalah gelembung-gelembung sabun yang ringkih banget. Bisa segera pecah dan menghilang. Ya Jen, betul sekali perumpamaan kamu Jen. Nah dari adegan tadi terasa banget tuh bagaimana masyarakat salah dalam konsep nilai hidup. Sedih ya melihatnya. Tapi di lain sisi terharu banget bagaimana semangat pemain sirkus tadi. Nah kalau kamu Jen gimana Jen? Adegan apa nih yang kamu suka Jen? Kalau saya suka banget nih adegan dimana Phineas yang akhirnya sadar bahwa dia telah meninggalkan Charity yang selalu ada baginya. Tapi semua itu ditinggalkan hanya demi nafsu untuk menginginkan kekayaan yang lebih. I brought hardship on you and our family. You warned me, and I wouldn't listen. I wanted to be more than I was. I never wanted anything but the man I fell in love with. Let this promise in me start like an anthem in my heart. However big, however small, From now on, From now on. Gue Sharon, terkadang kita lupa dengan orang yang selalu mendampingi kita di saat suka maupun duka, karena tergiur dengan hawa nafsu duniawi kita. Tetapi sadarlah, bahwa kebahagiaan terbesar kita adalah ketika kita berhasil membahagiakan orang yang selalu ada untuk kita. Sama nih seperti Laumu dan Buddha Maitreya yang sebenarnya selalu ada bersama kita di saat suka maupun duka. Tetapi kitanya nih, yang sering mengacuhkan dan melupakan Laumu dan Milevo. Kita menyatukan tangan kita dan berdoa di saat kita sedang mengalami kesulitan saja. Dan kita hanya mencari jok sembayang ketika kita mengharapkan sesuatu saja. Sebenarnya, dalam setiap langkah hidup kita membutuhkan tuntunan Laumu dan Buddha Maitreya. Bukan di saat sulit saja. Karena keadaan kita tidak lepas dari semua dosa karma yang pernah kita perbuat. Kita tidak tahu karma apa yang akan menghadang di masa yang akan datang, bencana apa yang menunggu kita di hari esok. Jadi, kita senantiasa sertakan Laumu dan Milevo dalam perjalanan kita. Sesungguhnya Kue Sharon, Laumu dan Milevo berusaha mengaturkan yang terbaik untuk kita. Meskipun ada kesulitan, tapi itulah karma yang harus kita bayar. Namun yakinlah, Laumu dan Milevo telah meringankannya. Kita harus selalu bersyukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan bersyukur karena hingga kini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Wah, banyak sekali ya Jen hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari film The Greatest Showman ini. Mulai dari pentingnya menghargai orang lain apapun kondisinya, selalu bersyukur, kita melihat bahwa hidup kita yang sesungguhnya, yang tak ternilai, yang bermakna itu adalah roh suci dari Laumu. Dan juga mengingat jasa orang di sekitar kita yang selalu ada baik di saat kita senang ataupun sedih.
Seperti kita juga seharusnya mengingat Laumu dan Buddha Maitreya yang sebenarnya selalu ada, selalu menemani kita di dalam kehidupan kita. Karena itu Kue Cheren, marilah kita senantiasa mengilhami dan melaksanakannya baik di dalam kehidupan kita, berkeluarga, bermasyarakat, dan tentu saja di lingkungan wihara kita ya. Kue Cheren, let's change together for a world full of hope. Laumu Cepei, Milofot Cepei, Kue Cheren dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh iman, berjiwa kasih, saling mendukung dan sukses bersama melewati segala ujian dan bencana. Laumu dan Buddha Maitreya senantiasa memberkati Kue Cheren semua. Tetap sehat, Bersyukur, dan bahagia. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya. dadah!